Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Sisi Tol akan mempresentasikan tentang cashless and cardless toll. Berikut adalah member tim dari tim kami yang terdiri dari Muhammad Hadis, Lydia Rizky, dan saya sendiri Nanda Saisarani. Selanjutnya pertama ada Golden Circle. Kenapa kita membuat sisi tol ini? Karena untuk mempermudah dalam hal pembayaran di gerbang tol. Bagaimana sisi tol ini sistem kerjanya? Yaitu membuat sistem kerja yang mengintegrasikan antara pengguna jalan tol dengan database. Apa itu sisi tol? Sisi tol merupakan sebuah aplikasi dan sistem untuk pembayaran jalan tol tanpa menggunakan intervensi manusia dan intervensi manusia yang terintegrasi dengan database. Selanjutnya ada exciting solution, yaitu e-money. Pembayaran gerbang tol semi-otomatis dengan cara tapping yang menggunakan e-money. Selanjutnya ada problem yang terdiri dari beberapa poin-poin. Poin pertama yaitu pengemudi harus membuka kaca setiap akan membayar tol. Poin kedua ada jarak dari kaca mobil ke sensor e-money bisa terasa jauh sehingga dapat menyusahkan pengemudi. Poin ketiga, terkadang sensor e-money pada saat tapping membutuhkan waktu yang lama untuk merespon. Poin terakhir, pengemudi tidak mengetahui berapa saldo e-money yang dimiliki. Selanjutnya, berdasarkan dari permasalahan tadi, solusi yang kami berikan yaitu pertama ada kamera yang terdapat di gerbang tol akan memindai nomor polisi dari kendaraan. Setelah dipindai, sistem akan mencari nomor polisi tersebut untuk memvalidasi data pengguna kendaraan dan mengecek apakah saldo dari pengemudi cukup atau tidak. Poin kedua, jika saldo dari pengemudi tidak mencukupi, maka sistem akan memberikan notifikasi bahwa saldo tidak mencukupi dan menyarankan pengemudi untuk melakukan top up saldo. Poin ketiga, setelah sistem melakukan pengecekan dan saldo mencukupi, maka gerbang tol akan terbuka secara otomatis. Sistem akan memberikan notifikasi kepada aplikasi bahwa di mana lokasi pengemudi pada saat itu dan berapa jumlah sisa saldo dari pengemudi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Hadis. Halo, saya Muhammad Hadis. Di sini saya akan menjelaskan flow atau alur dari aplikasi Sisi Tol. Pertama, kamera akan memindai nomor polisi dari kendaraan si pengguna. Setelah dipindai, aplikasi akan mengecek atau memvalidasi data dari nomor polisi tersebut untuk mendapatkan data penggunanya. Dan jika sudah tervalidasi, maka sistem atau aplikasi akan melanjutkan ke pengecekan saldo. Tapi jika belum, akan dikembalikan lagi ke memindai nomor polisi dengan kamera. Setelah pengecekan saldo, sistem akan mengecek kembali nih, apakah saldo tersebut sudah mencukupi atau belum. Jika sudah mencukupi, maka saldo akan terpotong sesuai jumlah yang harus dibayarkan pengemudi di gerbang tol tertentu. Dan jika sudah terpotong, gerbang tol akan terbuka dan notifikasi dari sistem atau aplikasi akan terkirim sukses pembayaran, lokasi pengguna, dan saldo akhir dari pengemudi tersebut ke aplikasi. Tapi jika saldo tidak mencukupi, maka sistem akan mengecek dan memberikan pilihan kepada pengemudi. Apakah pengemudi akan melakukan top up ke saldo aplikasi Sisi Tolnya, atau pengemudi menggunakan metode pembayaran yang lainnya untuk melakukan transaksi pembayaran gerbang tol. Next. Berikutnya ada use case dari aplikasi Sisi Tol. Di sini aktor atau user akan melakukan transaksi pembayaran pada saat dia ingin memasuki gerbang tol. Dan sebelum melakukan transaksi,
pengguna disarankan atau diwajibkan untuk melakukan login aplikasi tersebut. Jika pengguna belum mempunyai akun atau maka pengguna diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya tersebut. Jika sudah, maka aktor atau user atau pengguna bisa melakukan akses atau menggunakan beberapa fitur dari aplikasi SisiTol seperti transaksi pembayaran, memilih metode pembayaran, melihat saldo, dan melihat status pembayaran. Next. Lalu ada rancangan database dari aplikasi SisiTol. Di sini saya dan tim telah merancang database untuk aplikasi SisiTol. Dan di sini database SisiTol memiliki beberapa tabel, yaitu user, data kendaraan, transaksi, SIM, metode pembayaran, dan saldo. Pertama, di tabel user. Di tabel user itu menyimpan ID dari tabel saldo, yang mana nantinya ID saldo tersebut atau tabel saldo tersebut menyimpan berapa jumlah atau total atau banyaknya saldo yang dimiliki user. Lalu kemudian kita pindah ke tabel data kendaraan. Di tabel data kendaraan di sini tabel data kendaraan memiliki ID user yang mana nantinya si user bisa mendaftarkan beberapa kendaraannya di aplikasi SisiTol. Lalu ada tabel transaksi, yang mana di tabel transaksi tersebut dia menyimpan ID kendaraan untuk melakukan pengecekan seperti nomor transaksinya berapa, terus lokasi si pengguna masuk gerbang tol itu di mana, dan lokasi akhirnya tuh keluarnya tuh di mana. Dan di sini tabel transaksi menyimpan ID kendaraan yang mana nanti untuk menyimpan data-data dari siapa pengguna dari kendaraan tersebut. Lalu ada metode pembayaran. Metode pembayaran tersebut di sini memiliki ID user yang mana nantinya bisa digunakan untuk melakukan top up ke saldo dari aplikasi SisiTol atau melakukan pembayaran langsung ke aplikasi SisiTol. Dan di sini juga saya memiliki tabel SIM yang mengandung ID user, yang mana nantinya SIM tersebut digunakan untuk melakukan pengecekan keamanan data, apakah pengguna tersebut diperbolehkan atau tidak mengendarai kendaraan. Di sini ada arsitektur IoT. Seperti pertama adalah sensor layer. Sensor layer di sini kita menggunakan fotosensitif dioda modul sensor, yang mana nantinya fotosensitif dioda modul sensor ini nih akan mendeteksi gambar yang ditangkap oleh kamera, yaitu gambar dari nomor polisi tersebut, dan menyimpannya pokoknya nanti dia disimpan, nanti setelahnya microcontroller 80 Mega 8 atau di gateway layernya itu akan mengirimkan data atau gambar dari nomor polisi tersebut ke manajemen service layer, yang mana nantinya manajemen service layer tersebut akan mengolah data dari gambar tersebut untuk diintegrasikan ke database, melakukan validasi dan pengecekan, lalu dikirimkan kembali dikirimkan ke application layer atau user interface atau ke mobile application-nya si pengguna. Lanjut. Di sini akan dilanjutkan oleh teman saya, Lydia Rizky. Saya akan melanjutkan presentasi. Berikut adalah tampilan sistem aplikasi SisiTol. Pertama, pengemudi akan login terlebih dahulu menggunakan email dan password yang sudah didaftarkan. Setelah login, maka pengemudi akan mendapatkan beberapa info seperti nama pengemudi, nomor polisi kendaraan, jenis kendaraan, dan saldo yang dimiliki. Next. Nah, kalau misalnya pengemudi selesai
melakukan transaksi di jalan tol, maka akan mendapatkan notifikasi. Notifikasi tersebut akan berisi nomor polisi kendaraan, terus jam melaksanakan transaksinya, di tol mana, dan saldo sisanya. Juga pengemudi dapat melihat histori dari transaksi pembayaran gerbang tol tersebut. Lalu, next. Kelebihan dari sistem ini adalah satu, praktis, di mana pengemudi tidak perlu lagi membuka kaca saat akan membayar tol. Kedua, saldo sudah diketahui oleh pengemudi, sehingga pengemudi tahu kapan harus top up sebelum memasuki jalan tol. Ketiga, metode pembayaran, yakni di mana jika pengemudi sudah terlanjur memasuki gerbang tol dan saldonya ternyata tidak cukup, maka pengemudi bisa memilih metode pembayaran lainnya melalui e-wallet ataupun e-banking. Kesimpulan yaitu e-money yang kini digunakan sebagai alat pembayaran tol masih memiliki beberapa kendala. Mulai dari saldo yang tidak diketahui oleh pengguna, harus menurunkan kaca mobil hingga jarak kaca ke sensor yang jauh. Sisi tol hadir untuk menyelesaikan kendala tersebut. Sistem pembayaran dengan menggunakan sensor gambar untuk membayar tol dengan cara menangkap gambar plat nomor kendaraan. Pembayaran tanpa uang tunai dan kartu ini juga dapat mempermudah pengemudi dan mengganti metode pembayaran yang sebelumnya dengan pembayaran melalui aplikasi. Berikut adalah sumber pustaka yang kami gunakan selama menyusun sistem digital ini. Selesai dan terima kasih.